Seorang wanita melahirkan, dioperasi kan ada bekasnya. Summa mulia hikmatan wa imanan, kemudian diisi dengan hikmah dan iman. Selesai. Wa utitu bidabatin abyadha. Lalu setelah itu kata Nabi, saya didatangkan kendaraan putih, dunal baghli, yang ukurannya lebih kecil daripada bighal, himar besar, wa fawqal himar, dan lebih besar daripada himar, himar liar. Ini sama-sama himar. Namanya al-buraq, kendaraan bernama buraq. Fantalaqtu ma Jibril, setelah itu saya pergi berangkat bersama Jibril hatta ataina sama ad-dunya, kemudian sampailah kami ke langit dunia atau langit pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa, wa min da'watin la yustajabu laha, wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin, hadirat, kita kembali mendapat nikmat dari Allah, yang diantaranya adalah sholat berjamaah. Lalu kita mengisi waktu kosong antara maghrib dan isya untuk sama-sama belajar dengan mengadakan majelis ilmu, karena ini merupakan majelis yang dibahas perkara agama. Karena itu Rasul mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u fiha. Kalau kalian melintasi kebun-kebun surga, maka tanam di situ. Sahabat bertanya, wa ma hilaku zikr, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa kebun-kebun surga itu ya Rasulullah? Rasul bersabda, hilaku zikri, yakni perkumpulan zikir. Dan dijelaskan oleh para imam, para ulama, yang dimaksud dengan perkumpulan zikir majalisul ilmi, majelis ilmu. Semoga sekarang kita hadir, duduk mendengarkan dengan semangat dan tidak bosan, karena kita membicarakan masalah agama, bukan selalunya membicarakan masalah dunia. Ini diantara nilai kita mengadakan majelis ilmu. Iya, kalau bicara ilmu luas, bukan hanya di majelis ilmu ini. Kalau ilmu luas, apalagi sekarang kan sudah terbentang luas, terutama di media sosial. Mau cari ilmu macam apa? Tapi yang beda ruh dan pahala. Adab juga beda. Kalau kita ngaji lewat umpama YouTube ya, orang bisa duduk sambil santai, sambil tiduran,
sambil nggak ada adab, malah tidur beneran. Tapi kalau hadir di majelis ilmu, duduk Pak, lega usah mare geni kau lele menit ayang gelingan capek 10 menit mulai capek lah, itu tetap ada nilai, ada pahala. Oleh karena itu jangan pernah bosan dengan majelis ilmu. Adapun pembahasan kita para jemaah, kita membicarakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mukhtasar Al-Bukhari. Ini ada hadisnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu an Malik ibni Sa'sa'ah, dari Malik bin Sa'sa'ah. Qala berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama ana indal baiti, ketika aku ada di dekat Baitullah, bainan naimi wal yaqdhan, antara tidur dan terjaga. Berarti di sini Rasul, kalau tidurnya Nabi beda dengan tidurnya kita Pak. Nabi itu tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh, matanya terpejam tapi hatinya tidak tidur. Mata boleh tidur tapi hati tidak tidur. Ini Rasul kita diantaranya. Dalam penjelasannya, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diapit, tidurnya diapit oleh yang sebelahnya sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, yakni paman Rasulullah sendiri, dan sebelahnya lagi Ja'far bin Abi Thalib atau sepupu beliau. Lalu beliau melanjutkan, wa dzakara ar-rajulaini, lalu menceritakan dua orang laki-laki. Maksudnya ada malaikat yang datang kepada Rasul. Ada dua malaikat awalnya. Ketika tidur Rasulullah, datang dua malaikat. Fa'utitu bitostin min zahabin, lalu saya dibawakan sebaskom emas. Malaikat membawa satu baskom emas. Mulia hikmatan wa imanan, yang berisi hikmah dan iman. Tentu di sini masalah gaib ya, bukan seperti yang kita lihat benda materi ya. Ini maksudnya malaikat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa sebaskom emas yang berisi ya, maksudnya baskom yang terbuat dari emas yang terisi hikmah dan iman. Fasyaqqa minan nahri ila maraqil batni, lalu malaikat tadi tidak lain adalah Jibril alaihissalam, membelah minan nahri. Nahri itu di bawah leher, jadi di antara dada itu dibelah. Tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, dibelah dari antara dada sampai bawah perut. Summa ghusilal batnu bima'i zamzama, kemudian perutnya dicuci dengan air zam-zam. Lagi-lagi malaikat Jibril mencuci perut Rasul, ya termasuk nanti isi dan hatinya dibersihkan dengan zam-zam. Ini kalau mungkin orang tidak percaya, sebenarnya mudah.
Kalau di zaman Rasul mungkin, tapi zaman sekarang ada orang dibelah perutnya, dibersihkan, entah itu cuci darah dengan istilah operasi. Sangat mungkin. Tapi bedanya, kalau malaikat Jibril yang melakukan, setelah itu dikembalikan lagi langsung sembuh. Makanya dijelaskan dalam riwayat, perut Rasul itu ada bekas seperti pernah dibelah. Ya kayak orang operasi itu Pak ya. Seorang wanita melahirkan, dioperasi kan ada bekasnya. Summa mulia hikmatan wa imanan, kemudian diisi dengan hikmah dan iman. Selesai. Wa utitu bidabatin abyadha. Lalu setelah itu kata Nabi, saya didatangkan kendaraan putih, dunal baghli, yang ukurannya lebih kecil daripada bighal, himar besar, wa fawqal himar, dan lebih besar daripada himar, himar liar. Ini sama-sama himar. Namanya al-buraq, kendaraan bernama buraq. Fantalaqtu ma Jibril, setelah itu saya pergi berangkat bersama Jibril hatta ataina sama ad-dunya, kemudian sampailah kami ke langit dunia atau langit pertama. Kan kita pernah menyampaikan, Nabi menyebutkan bahwa jarak antara bumi menembus langit pertama, kalau perjalanan manusia biasa membutuhkan waktu 500 tahun. Tapi ini Rasul dibawa oleh malaikat Jibril, kendaraannya buraq. Sekali berangkat dari Mekah, mampir dulu ke Palestina di Masjidil Aqsa, dari situ nanti berangkat naik ke langit. Makanya disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj naik ke Masjidil Aqsa, nembus ke langit. Lah ini sampai di langit pertama, kila, lalu dibuka pintunya langit pertama dan ditanya. Yang bertanya tentu malaikat penjaga di langit pertama. Man hadza? Siapa ini? Qala Jibril. Menjawab Jibril. Qila, dikatakan, ada yang bertanya man hadza, ada yang bertanya man ma'aka, siapa yang bersamamu? Jibril. Qila, dijawab Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, qila awaqad ursila ilaihi, malaikat yang di langit pertama bertanya, apakah sudah diutus? Qala na'am, iya. Jawab Jibril, iya, na'am. Qila, dikatakan marhaban bihi, malaikat di langit pertama menyambut, selamat datang, wala ni'mal maji'u ja'a, sungguh sebaik-baik makhluk yang datang. Fa'ataitu ala Adama, lalu saya mendatangi Nabi Adam. Fasallamtu alaihi, saya salam kepadanya. Faqala, berkata Nabi Adam, marhaban bika min ibnin wa nabiyyin, selamat datang anak dan nabi. Disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Berarti Nabi Adam ada di langit yang pertama. Fa'ataina sama saniyata, berangkat lagi kami mendatangi langit yang kedua. Qila, ditanya man hadza, siapa ini? Qala Jibril, menjawab malaikat Jibril. Qila wa man ma'aka, ditanya lagi siapa yang bersama kamu? Ya, menjawab Jibril. Ini Jibril ditanya malaikat Jibril, man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Jibril. Qala, menjawab Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila, ditanya awaqad ursila ilaihi, apakah sudah diutus? Qala, menjawab lagi Jibril, na'am. Qila, dikatakan marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a, selamat datang, sungguh sebaik-baik makhluk yang datang. Malaikat penjaga langit kedua menyambut. Fa'ataitu ala Yahya wa Isa,
Lalu kata Nabi, saya mendatangi kepada Yahya dan Isa. Fasallamtu alaihima, saya salam kepada keduanya. Berarti Nabi Yahya ada di langit kedua bersama dengan Nabi Isa. Faqala, berkatalah kedua nabi ini, marhaban bika min akhin wa nabiyyin, selamat datang saudaraku dan nabi. Fa'ataina sama salisata, lalu kami mendatangi langit yang ketiga. Qila man hadza, ditanya siapa ini? Qala, menjawab Jibril, ini Jibril. Qila, ditanya man ma'aka, siapa bersama kamu? Qala, menjawab Muhammad. Qila, ditanya lagi awaqad ursila ilaihi, apakah sudah diutus? Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi, selamat datang. Wala ni'mal maji'u ji'a, sungguh sebaik-baik makhluk yang datang. Fa'ataitu Yusufa fasallamtu alaihi, lalu saya datang kepada Yusuf dan saya menyampaikan salam. Faqala, menjawablah Nabi Yusuf, marhaban bika min akhin wa nabi, selamat datang saudara dan nabi. Fa'ataina sama ar-rabi'ata, lalu kami mendatangi langit yang keempat. Ditanya man hadza, siapa ini? Qala, menjawablah Jibril, ini Jibril. Qila, ditanya man maka, siapa yang bersama kamu Jibril? Qila, dijawab Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila, ditanya lagi awaqad ursila ilaihi, apakah sudah diutus? Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a, selamat datang, sungguh sebaik-baik makhluk yang datang. Ini malaikat setiap penjaga langit menyambut, Pak ya. Lalu kata Rasul, fa'ataitu ala Idris, saya mendatangi Idris. Berarti Nabi Idris ada di langit yang keempat. Langit ketiga Nabi Yusuf, langit kedua Nabi Isa dan Yahya, langit pertama Nabi Adam alaihissalam. Fasallamtu alaihi, saya menyampaikan salam kepadanya, kata Rasul, itu kepada Nabi Idris. Qala marhaban min akhin wa nabiyyin, selamat datang akhi, saudaraku dan nabi. Fa'ataina sama al-khamisata, lalu kami lanjut mendatangi langit yang kelima. Qila, ditanya man hadza, siapa ini? Qala Jibril, menjawab ini Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Qala, menjawab Muhammadun. Qila wa qad ursila ilaihi, apakah sudah diutus? Qala na'am, iya sudah. Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a, disambut lagi oleh malaikat di langit yang kelima, selamat datang dan sungguh sebaik-baik makhluk yang datang. Fa'ataitu ala Harun, saya mendatangi Harun, Nabi Harun. Fasallamtu alaihi, saya salam kepadanya di langit yang kelima. Faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin, selamat datang saudaraku dan seorang nabi. Fa'ataina sama sadisata, lalu kami lanjut naik ke langit yang ke-6. Qila man hadza, siapa ini? Qala Jibril, ini Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Qila Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaqad ursila ilaihi, apakah sudah diutus? Qala nam, iya. Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a, selamat datang sebaik-baik makhluk yang datang. Fa'ataitu ala Musa fasallamtu alaihi, lalu saya datang kepada Musa dan saya salam kepadanya. Faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin, Nabi Musa menyambut selamat datang saudaraku dan seorang nabi. Falamma jawaztu baka
ketika saya melewatinya menangislah Nabi Musa. Qila, ditanya, ma abkaka, kenapa kau menangis? Qala, menjawab, ya Rabbi, hadzal ghulamul ladzi bu'itsa ba'di. Ya Allah, kata Nabi Musa, ini pemuda yang diutus setelahku, yadkhulul jannata min ummatihi, akan masuk ke surga dari umatnya, afdalu ma yadkhulu min ummati, lebih utama umatnya daripada umatku yang akan masuk ke surga. Menangis Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah nabi yang umatnya terbanyak setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga ada kerinduan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindu kepada umatnya. Fa'ataina sama as-sabi'ata, lalu kami lanjut menaiki langit yang ketujuh. Qila, ditanya, man hadza, siapa ini? Qala Jibril, menjawab, ini Jibril. Qila man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Qala Muhammadun, menjawab, ya Muhammad, bersamaku Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih, apakah sudah diutus? Kata malaikat penjaga langit yang ketujuh, qala na'am, Jibril menjawab, ya. Qila marhaban bihi wa la ni'mal maji'uja, selamat datang sebaik-baik makhluk yang datang. Lalu kata Rasul, fa'ataitu ala Ibrahim, lalu saya datang kepada Nabi Ibrahim, fasallamtu alaihi, saya salam kepadanya. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin, selamat datang anak dan nabi. Ya, karena Nabi Ibrahim julukannya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sehingga ketika berjumpa dengan cucunya mengambil, wahai anakku, selamat datang seorang anak dan nabi. Kalau yang lain kan menyambut, selamat datang saudaraku dan seorang nabi. Berjumpa, kalau kita bahasanya Pak, reuni Pak ya. Tapi berjumpanya ini berbeda, sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Tapi pasti, karena ini merupakan kemampuan, kekuasaan Allah untuk yang membuat demikian. Pokoknya percaya Pak, kalau kita menggunakan akal, masa iya, tak ada Pak pikiran gue lebih sampian. Ini masalah gaib. Akal kita jangankan mikir gaib, mikir dunia saja bisa stres loh. Mikir harta, mikir istri, mikir dunia yang jelas-jelas nyata, bisa gila kita, apalagi urusan gaib. Makanya tidak diperintah mikir, diperintah beriman. Urusan gaib itu cukup percaya. Karena apa? Allah mampu untuk membuat yang demikian. Lalu kata Nabi, farufi'a ilayyal baitul ma'mur, lalu diangkatlah aku kepadaku Baitul Ma'mur. Artinya Nabi dibawa kepada suatu tempat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Fasa'altu Jibril, saya bertanya kepada Jibril, faqala, menjawablah Jibril, hadzal Baitul Ma'mur. Kata Jibril, ini Baitul Ma'mur. Yusalli fi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Salat di dalamnya 70.000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu, setiap kali mereka keluar tidak kembali. Tapi sholatnya setiap hari. Kalau sudah selesai sholat keluar, tidak kembali, sholat lagi. Ini kita jangan banyak mikir Pak ya, apa muat, itu urusan Allah. Allah mampu untuk yang membuat demikian. Malaikat sholat, bagaimana cara sholatnya? Jangan kita tanya, itu urusan Allah, perkara gaib. Para jamaah sekalian, kata Nabi, akhiru ma'alaihim, sampai keluar yang terakhir pun juga tidak kembali. Wa rufi'at ilayya sidratul muntaha, lalu diangkat kepadaku. Artinya Rasul dibawa ke satu tempat yang jauh lebih tinggi, namanya Sidratul Muntaha.
Sidratul Muntaha. Fa idza nabikuha, ternyata puncaknya ka'annahu khilalu hajar, seakan-akan seperti puncak gunung atau ujungnya batu, puncak gunung. Ini gambaran Rasul ya tentang Sidratul Muntaha, seakan-akan seperti puncak gunung. Wa waraquha, lapisan-lapisannya ka'adhanil fuyuli, seakan-akan seperti telinga gajah. Lapisan-lapisannya seakan-akan seperti telinga gajah, bukan ukurannya Pak, tapi bentuknya seakan-akan seperti lapisan telinga gajah. Pokoknya tak masuk akal, tapi Rasul bisa membuat penggambaran karena Rasul melihat. Dan membuat penggambaran demikian boleh. Sebab apa? Sidratul Muntaha ia makhluk, surga neraka yaitu makhluk, arsy-Nya Allah yaitu makhluk, yang tidak boleh kita membuat satu penggambaran tentang Allah. Makanya di situ dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ala manhaj salaf, Allah tidak boleh ditasbih, ditamsil, dipermisalkan dengan makhluk, nggak bisa. Tapi kalau sesama makhluk bisa. Termasuk ini, Sidratul Muntaha itu puncaknya seakan-akan seperti puncak gunung, lapisannya seakan-akan seperti telinga gajah. Kalau ulama membuat satu permisalan seperti arsy-Nya Allah itu ibaratnya seperti cangkang telur. Tahu telur kan? Kulun sampean senku telur. Jadi fungsi daripada kulit telur, cangkang telur itu adalah melindungi isi telur. Dan begitulah penggambaran dari arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah itu berfungsi sebagai atapnya makhluk, bukan berfungsi tempat duduk Allah. Sebab Allah tidak butuh tempat duduk, tapi makhluk dibikin atap oleh Allah dengan adanya arsy. Para jemaah sekalian, kembali kepada persoalan. Lalu Nabi mengatakan, fi asliha arba'atu anhar, pada pangkalnya, pangkal Sidratul Muntaha ternyata ada 4 sungai. Nahrani batinani, 2 sungai bagian dalam, wa nahrani zahirani, dan 2 sungai lagi bagian luar. Fasa'altu Jibril, saya bertanya kepada Jibril, faqala, menjawab, ammal batinani, adapun sungai yang bagian dalam, fafil jannati, itu tempatnya nanti masuk ke surga. Maksudnya sungai itu mengalirnya ke surga. Nanti yang paling pertama surga kan ke surga Firdaus. Di sana ada Al-Kautsar yang kita sering membaca ayat inna a'toinakal Kautsar fasalli li rabbika wanhar. Itu Al-Kautsar adalah milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Kautsar itu nanti mengalir 2 sungai, mengalir ke surga-surga yang sebelahnya, yang lebih bawah. Sedangkan Firdaus adalah surga yang paling tinggi, di mana Nabi akan bertempat di situ. Khususnya ada tempat bernama Al-Maqam Al-Mahmud. Kata Nabi, saya berharap sayalah yang berhak menempati Al-Maqam Al-Mahmud. Sering kita baca doanya, Allahumma rabb hadida wa ditamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Itu kita berdoa setelah azan, di antaranya meminta makom untuk Rasul. Artinya Pak, doa untuk Rasul tetap kembali kepada kita pahalanya. Ya walaupun tak doa untuk Rasul Pak, bakun milik Rasul itu makom Mahmud. Lalu kata Jibril, wa amma zahirani, adapun nih sungai yang luar zahir, fal furatu wan nailu, sungai Furat atau sungai Yufrat.
yang ada di Irak dan sungai Nil yang ada di Mesir. Itu sungai besar, Pak. Dan kita tidak perlu banyak mikir ya, dari mana sumber airnya. Kalau ikut hadis berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak kering-kering itu sungai. Kapan kita bisa melihat? Jangan mikir turunnya bagaimana, jangan mikir. Yang penting itu dari Allah. Dari Sidratul Muntaha mengalir ke sungai Nil dan sungai Yufrat di Irak. Kata Nabi, summa furidat alayya khamsuna salatan, kemudian diperintah kepadaku salat 50 kali. Faqbaltu hatta jitu Musa, lalu saya datang kepada Nabi Musa. Faqala, berkata Nabi Musa, ma sona'ta, apa yang kamu perbuat? Qultu, saya jawab, furidat alayya khamsuna salat, telah diwajibkan kepadaku salat 50 kali. Qala, berkata Musa, ana alamu binnas, saya lebih tahu terhadap manusia minka daripada engkau. Alajitu Bani Israel asyaddal mu'alajah, saya perlakukan Bani Israel dengan baik. Wa inna ummataka la tutiku, umatmu tidak akan mampu salat 50 kali. Farji ila rabbika fas'alu, kamu kembali kepada Allah minta keringanan. Farajatu fasaltu faja'alha arba'in, saya kembali kepada Allah, saya minta, ternyata dijadikan 40 kali. Summa mislau, sama kemudian bertemu lagi Nabi Musa, ditanya suruh minta kembali. Faja'ala salasin, dijadikan 30 kali. Summa mislau, sama seperti tadi. Faja'ala ishrin, dijadikan oleh Allah 20 kali. Summa mislahu, bolak-balik. Faja'ala ashron, sampai dijadikan 10. Fa'ataitu Musa, saya datang kepada Nabi Musa. Faqala mislahu faja'ala khamsan, sama juga berjumpa, akhirnya bolak-balik kembali kepada Allah dan dijadikan 5 kali. Fa'ataitu Musa, datang lagi kepada Nabi Musa. Faqala ma suna'ta, apa yang kamu perbuat? Qultu, saya jawab, kata Rasul, ja'alaha khamsan, dijadikan 5 kali sehari. Faqala mislahu, sama juga, suruh kembali. Qultu sallamtu, saya jawab, kata Rasul, saya terima saja. Fanudiya, lalu ada seruan dari Allah, inni qad amdaitu faridati, sesungguhnya aku, kata Allah, telah menetapkan kewajiban dariku. Wa khaffaftu an ibadi, dan saya ringankan dari hamba-hambaku yang 50 kali diwajibkan kepada nabi-nabi sebelumnya, dijadikan 5 kali saja sehari, diringankan. Wa ajzil hasanata asyran, dan saya membalas satu kebaikan dengan 10. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh demikian para jamaah, kalaupun sudah diringankan oleh Allah jadi 5 kali sehari, ternyata banyak juga umat Rasul ini untuk sekarang ya, meremehkan sholat, bahkan meninggalkan sholat, padahal Allah memuliakan sholat. Kalau untuk memerintah puasa, haji, zakat, turunkan ayat kepada Rasul lewat malaikat Jibril. Tapi untuk diperintah sholat, ayatnya tahan dulu, panggil Rasul sampai di Sidratul Muntaha, baru diperintah langsung oleh Allah. Ini artinya apa? Sholat perintah yang paling mulia, yang lain juga mulia, tapi yang paling penting sholat. Kalau ibaratnya begini, ada perintah dari atasan lewat ya utusan-utusan, itu perintah, tapi kalau dipanggil langsung berarti ini jauh lebih penting. Mananya Allah memuliakan sholat, Rasul memuliakan sholat, tapi kita ini yang selalu meremehkan sholat. Karena itu kewajiban kita bersama untuk senantiasa sadar dan menyadarkan orang lain, terutama keluarga dulu yang paling dekat, ya istri, ya anak. Jangan kita istri tuntut sholat, jangan anak sholat dituntut untuk sholat. Anak disuruh berjamaah, tapi bapak tidak memberi contoh sholat berjamaah. Karena kan anak itu
gambaran orang tua, Pak. Kalau orang tua rajin ke masjid, anak yang sejak kecil melihat orang tuanya rajin ke masjid, insya Allah bagaimanapun akan terpengaruhi juga cara berpikirnya, paling tidak senang ke masjid. Nah, ini penting. Karena apa? Sholat itu adalah kewajiban yang pertama, amal pertama yang akan ditanya pada hari kiamat nanti. Kita bolehlah berpikir, mengambil satu pemahaman fikih, sholat berjamaah hukumnya sunnah, silahkan. Menurut mazhab Syafi'iyah misalkan, silahkan. Atau yang mau mengambil mazhab yang lain, wajib, silahkan. Tapi jangan meremehkan sholat. Karena tidak sedikit ditanya, kenapa sampai tidak ke masjid? Jawabannya apa coba? Kan berjamaah ini kan perak sunat, bukan wajib. Ketika dia mengatakan perak-perak sunat, itu sama juga dia meremehkan perkara yang sunnah dalam sholat. Dia masuk ancaman ayat fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatim sahun, mereka sholat tapi meremehkan sholatnya. Sholat tapi dia remehkan, asal-asalan, tidak berjemaah ke masjid. Padahal dalam riwayat dikatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak dianggap sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Lah seumpama sekarang azan muadzin pakai mikrofon kan, terus tetangga masjid siapa? Man sami'an nida, orang yang mendengar panggilan azan. Lalu muadzin azan berkumandang sekota Sumenep ini, di sana masjid azan, di sana azan, mendengar semua. Berarti sekota Sumenep yang mendengar panggilan azan, mereka bertetangga dengan masjid. Seandainya paham sadar masalah ini, Pak, entar ke masjid selak, Pak. Darussalam ini nggak selak, Masjid Jami selak, yang lain selak. Tapi karena tidak paham, akhirnya meremehkan sholat. Karena itu sholat ini perkara yang sangat penting, yang tidak boleh kita remehkan. Kalaupun sholat tapi diremehkan, toh juga ada ancaman. Ancamannya tadi, secara pelaksanaan tidak berjemaah, secara waktu sering-sering hampir terlambat, itu pun juga ada ancaman. Kata Nabi, di antara 3 orang yang mereka sholatnya tidak diterima, bahkan dapat azab yang pedih. Di antaranya man atas sholata dabbaron, orang yang melaksanakan sholat di ujung waktu. Sholat duhur ngantos kol 2 setengah telu asar, Pak, kan gik bodo kol 2 ya, saking sibuknya. Ini termasuk sholat tapi di ujung waktu. Kata Nabi, salah satun la tuqbal sholawatuhum, tidak diterima, ada 3 orang sholatnya nggak terima, walahum azabun alim, dapat azab yang pedih lagi. Di antaranya Pak, man atas sholata dabbar, orang yang melakukan sholat tapi di ujung waktu. Secara fikih sah, sholatnya sah, fikihnya sah, selesai sudah kewajiban. Tapi itu loh, hubungan dia dengan Allah tidak diterima, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.